Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang Madarikul Haq. Sumber untuk menghasilkan pengetahuan dari manusia itu ada 3. Yang pertama adalah panca indera. Yang kedua lewat informasi, khabar. Yang ketiga lewat berpikir ataupun nazar. Kemudian karena syarat nazar, di antara syarat nazar adalah akal. Maka sekarang Imam Ad-Darkashi membahas apa yang dimaksudkan dengan akal. Mungkin sebelum saya baca teks, saya akan menjelaskan dulu secara umum apa yang akan dikaji. Bahwa pada dasarnya akal itu secara bahasa, mana akal adalah mana, mencegah, melarang. Maka ada hubungannya saat kita menggunakan akal, maka kita akan terjaga daripada melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Kenapa? Karena akal sudah mencegah. Oke, pada dasarnya akal maknanya adalah mana, menahan ataupun mencegah. Kemudian akal, para ulama mengatakan akal itu adalah aslu kullu ilmin. Sumber semua ilmu adalah akal. Andai tidak ada akal, maka tidak ada pengetahuan yang beragam ini. Oleh karena itu Ibnu Sam'ani mengatakan al-aklu ummu ilmin. Akal adalah ibunya ilmu. Ini bahasa yang biasa kita dengar apa? Filsafat adalah ibunya ilmu. Kenapa? Karena filsafatlah yang melahirkan beragam ilmu. Kalau ibarat Ibnu Sam'ani, akal adalah ibunya ilmu. Paham ya? Baik. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan akal? Ada ulama yang mengatakan akal itu tidak bisa didefinisikan. Akal itu tidak bisa didefinisikan. Ada juga ulama yang mengatakan akal itu bisa didefinisikan. Kemudian definisi akal itu tergantung spesialis ulama tersebut. Fuqaha punya definisi yang berbeda, ahli usul punya definisi, filsuf punya definisi, ahli kedokteran ada definisi, sehingga ada ulama yang mengatakan definisi tentang akal sampai 1000. Ada 1000 definisi tentang akal. Ini disampaikan oleh Imam Ad-Darkashi dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Bahrul Muhit. Baik. Maka kita lihat definisi akal. Definisi akal. Definisi akal yang dipilih oleh Imam Darkashi dalam kitab ini ada 2. Yang pertama definisi yang dipopulerkan oleh Haris Al-Muhasibi. Definisi yang dipopulerkan oleh Haris Al-Muhasibi ini bukan isi kitab secara keseluruhan, tapi campuran dari bacaan-bacaan. Kemudian pendapat ini dipilih oleh Imam Mawardi. Apa definisi daripada akal? Akal itu adalah pengetahuan dengan semua ilmu-ilmu yang daruri. Kapan seseorang dikatakan berakal? Kalau dia mengetahui semua informasi-informasi yang berbentuk aksiomatik, daruri. Ini pendapat Mawardi. Kalau pendapat Haris Al-Muhasibi, akal itu adalah gharizatun, ingatkan di belakang, gharizatun, yakni satu naluri yang tertanam dalam jiwa, yatba'uha ilmu bid daruriyat inda salamatil alat. Yakni akal itu adalah satu naluri yang tertanam dalam jiwa manusia, yang dengan naluri itu kita bisa menghasilkan pengetahuan.
Dan saat kapan? Saat panca indera kita itu bagus. Dalam arti akal itu adalah alat untuk menghasilkan pengetahuan daruri. Ini pendapat Haris Al-Muhasibi yang dipilih oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Pendapat ini dipilih oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Paham ya? Apa yang definisi akal? Akal adalah alat yang ada dalam jiwa manusia untuk meraih pengetahuan yang aksiomatik. Kenapa kait aksiomatik? Karena nabari itu diraih lewat apa? Lewat daruri kan? Nabari itu hasil dari daruri. Maka daruri. Indah salamatil alat. Yakni panca inderanya bagus. Tidak bermasalah. Karena satu saja panca indera non aktif, maka sebahagian besar ilmu tidak bisa kita raih. Pendapat yang ketiga, pendapat Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani. Pendapat Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani, akal itu adalah mengetahui sebahagian aksiomatik. Apa definisi akal? Mengetahui sebahagian aksiomatik. Maksudnya mengetahui sebahagian aksiomatik, mengetahui wajib, apa itu wajib, mengetahui mustahil, mengetahui jaiz. Pendapat Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani dipilih oleh Imam Haramain. Makanya dalam kitab Ummul Barahin, dalam kitab yang lain-lain, apa yang pertama sekali dibahas sebelum masuk ilmu kalam, ilmu tauhid? Wajib, mustahil, dan jaiz. Seolah-olah apa mau disampaikan oleh para ulama? Syarat untuk memahami tauhid harus ada akal. Akal itu apa? Mengetahui wajib, mengetahui jaiz, mengetahui mustahil. Faham? Definisi Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani yang dipilih oleh Imam Haramain. Jadi kita harus terbiasa membahas ilmu itu tanpa terikat dengan kita. Kita dialog. Oke ya? Nah, kenapa definisi Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani ini yang dimaksudkan dengan akal? Ingat, pisahkan dulu definisi kita selama ini akal. Karena bagi kita akal adalah otak. Ini akal yang dimaksudkan dalam bahasa para ulama. Istilah para ulama, akal itu apa? Oke ya? Kenapa definisi Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani, akal itulah mengetahui sebahagian daruriyat. Kenapa? Karena kalau kita anggap semua akal itulah mengetahui daruri dan nabari, maka orang dewasa nggak kita katakan berakal. Karena banyak manusia jangankan mengetahui semua nabari, sebagian keseluruhan daruri juga tidak mengetahui. Hanya segelintir orang bisa kita katakan ini akal, punya akal. Terus kenapa sebahagian? Kenapa enggak semua daruriyat? Ya kan? Kenapa akal itu baru dikatakan akal mengetahui sebagian daruriyat? Kenapa enggak semua daruriyat? Ini pertanyaannya. Karena anak kecil secara bahasa, secara adat dikatakan berakal. Anak kecil yang belum balik. Oke? Ataupun kalau semua daruriyat baru dianggap berakal, maka sungguh orang-orang yang hanya mengetahui sebagian daruriyat tidak dianggap berakal. Ini bertentangan dengan realita. Maka kesimpulannya apa? Mengetahui sebagian daruriyat itu akal. Kapan manusia dikatakan berakal kalau menurut Imam Haramain dan Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani? Kalau dia sudah mengetahui sebagian pengetahuan yang aksiomatik, pengetahuan yang daruri. Oke ya? Baik. Ini yang pertama, tentang definisi akal. Kemudian, akal itu letaknya di mana? Oh enggak, jangan ke situ dulu. Apakah akal itu berbeda-beda? Akal manusia antara satu dengan yang lain. Apakah berbeda-beda ataupun sama? Menurut Imam Haramain, akal semua manusia yang diberi akal semua sama. Enggak ada orang itu lebih cerdas, lebih pintar akalnya ketimbang yang lain. Akalnya digaule ada bukan? Enggak ada. Menurut Imam Haramain itu enggak ada. Semua manusia akalnya sama. Kenapa? Karena definisi akal menurut Imam Haramain tadi apa? Mengetahui sebagian daruriyat. Kalau orang sudah mengetahui sebagian daruriyat, maka berakal. Maka enggak ada tafawud, enggak ada beda. Enggak ada beda-beda. Orang idiot, tahu nggak api itu terbakar? Berakal. Taib. Dan semua kita punya potensi yang sama, punya akal. Karena mengetahui sebagian daruri,
Ada ulama yang lain mengatakan, oh akal itu berbeda-beda. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'i, kebanyakan ulama Syafi'i. Pendapat yang kedua, sebagian Mu'tazilah dan kebanyakan Hanabilah. Akal itu berbeda-beda. Buktinya ada hadis manusia perempuan itu setengah akalnya. Orang ini lebih cerdas daripada yang lain. Karena bagi ulama yang mengatakan akal itu berbeda, definisi akalnya berbeda. Yakni, oke. Kemudian para ulama melihat, ini kayaknya tidak ada perbedaan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Karena pendapat yang pertama ya, yang menganggap akal manusia itu semua sama, melihat ke dasar akalnya. Akal yang alat untuk berpikir yang ada pada semua manusia kan sama-sama punya akal. Yang mana maksud akal itulah mengetahui sebagian daruriyat. Sama. Tapi melihat pengalaman akal itu, melihat ke akal itu sudah berfungsi lama, membaca, menulis, berpikir, maka pasti akal manusia berbeda-beda. Pada dasarnya Allah memberikan kemampuan kita sama, yakni mengetahui sebagian daruri. Yang membedakan kita apa? Siapa yang membangun di atas sebahagian yang daruri itu? Kalau matematika kita semua tahu tentang tambah. Oke? 1 sampai 10 kita semua tahu. Tapi siapa yang membangun perkalian bilangan yang ratusan dan ribuan terhadap bilangan 10 yang semua orang mengetahui? Kalau orang hanya 10 angka dan hanya tambah dan kali, tambah dan kurang, maka pengetahuannya hanya segitu. Tapi ada orang yang lain mengasah pengetahuan tentang matematika. Mengembangkan sehingga dia pengetahuan matematika besar. Begitulah akal kita semua. Semua dasarnya akal kita sama. Dasarnya semua sama. Yang membedakan apa? Siapa yang membangun terhadap pengetahuan dasar itu? Bagaimana cara membangun? Dengan membaca, berpikir. Maka bisa nggak kita berlomba berpikir dengan orang? Bisa nggak kita mengalahkan ilmu orang yang lebih tua dari kita? Bisa. Paham ya? Tapi mengalahkan umur nggak bisa. Karena duluan dia lahir. Tapi mengalahkan dalam berpikir bisa. Karena belum tentu yang lebih tua dari kita dia berpikir. Oke? Kesimpulannya akal manusia itu sama melihat ke dasarnya. Garizi melihat ke dasarnya. Berbeda melihat ke pengalamannya. Oke. Ini poin yang kedua yang mau dibahas. Poin yang ketiga yang dibahas. Akal itu di mana? Bukan akal. Ilmu itu di mana? Akal kan meraih ilmu, meraih pengetahuan. Pengetahuan itu kalau kita cek dalam tubuh manusia letaknya di mana? Ulama Syafi'i mengatakan tempatnya hati. Hati itu bukan anggota tubuh yang bentuknya seperti buah love, buah strawberry, apa buah love. Ya kan? Yang kedua, ilmu itu letaknya kalau menurut ulama Hanafi letaknya di akal, dimagh, dan sesuai mazhab Hanafi dengan mazhab kedokteran. Ada mazhab yang ketiga, ilmu manusia itu letak antara akal dan hati. Ada pendapat yang keempat yang disampaikan oleh Taftazani. Adalji mengutip dari Taftazani. Tempat ilmu, di mana berada ilmu dalam tubuh manusia itu tidak ada tempat yang pasti. Kenapa? Menurut ahli sunnah wal jamaah, pengetahuan itu tidak butuh kepada bangunan khusus. Ingat, apakah mata melihat harus pada mata? Apakah mendengar itu harus telinga? Cara akidah kita nggak mesti. Bisa saja anggota tubuh yang lain bisa mendengar. Bisa melihat. Maka nggak ada tempat yang pasti secara akal. Pasti tapi secara adinya ada. Taib. Paham ya? Berarti ada 3 poin. Yang pertama, hakikat akal. Apakah akal berbeda-beda dan posisi Nah, Imam Ad-Darkashi karena ini lukatah, mutiara-mutiara yang berharga yang beliau kumpulkan, tartibnya kadang-kadang
tidak sesuai dengan tartib tabi'i. Maka yang dibahas di sini dulu apa? Wa mahallul aqlil gharizi. Ada kan? Wa mahallul aqlil gharizi wa nahwihi min asbabil idraki. Min asbabil idraki al-qalbu. Tempat akal yang garizah, yakni tujuan disampaikan garizah untuk mengeluarkan yang kasbi. Akal itu ada akal garizi, ada akal kasbi, ataupun akal muktasab. Akal garizi alat dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Kalau muktasab, akal yang sudah difungsikan untuk meraih ilmu. Oke? Akal manusia pada dasarnya itu letaknya di mana? Tempat akal garizi dan seumpamanya yang semisal dengan akal. Di antara daripada sebab-sebab idrak. Apa saja sebab-sebab idrak? Sisi, khabar, itu adalah hati. Sebenarnya tadi saya menyampaikan apa? Tempat ilmu, bukan tempat akal. Maka Imam Syekh Zakaria Ansari menawarkan ibarat yang berbeda. Bagusnya bukan mahalul akli, tapi mahalul ilmi, mahalul idrak. Mahalul idrak. Coba lihat. Walau atlaka ada. Walau kala ada. Walau kala badla min asbabil idrak. Ada. Kalau Imam Darkashi mengatakan ganti daripada min asbabil idrak dengan minal idrakat, buang asbab. Karena panca indera, akal, pendengaran itu adalah sebab pengetahuan, sebab mengetahui. Yang bagusnya kalau Imam Darkashi mengganti redaksi, membuang kata-kata sebab. Apa? Tempat letaknya pengetahuan. Tempat letaknya pengetahuan. Niscaya adalah ungkapan itu lebih bagus. Kenapa? Karena yang bertempat pada hati bukan otak, itu adalah pengetahuan. Ini idrak alladhi huwa bukan sebab. Yang letak pada hati apa? Bukan kabar. Bukan hisiat. Letaknya tetap di tubuh manusia, tubuh bagian luar. Tapi yang letak di hati apa? Ilmu yang diraih oleh kabar, oleh hisi, oleh akal. Semua tertransfer ke hati. Maka redaksi yang bagus apa? Bukan sebab pengetahuan, tapi pengetahuan. Letak pengetahuan di mana? Maka tadi saya jelaskan apa? Letak pengetahuan, bukan letak maka ibarat di sini Imam Syekh Zakaria Ansari mengomentari, kurang tepat. Al-qalbu. La dimagh, bukan otak. Berbeda bagi ulama Hanafi dan kedokteran lah kalau ibarat di sini. Kemudian Syekh Sa'id Fudah dalam Syarah Jadid ala Muqaddimah As-Sanusi mengatakan, kita bisa menggabungkan antara pendapat ulama Syafi'i, Imam Syafi'i dengan pendapat Abu Hanifah. Hati itu sebagai sumber. Hati itu sebagai sumber, sedangkan akal itu sebagai alat. Sebagai maka ilmu itu diraih oleh akal sebagai alat benar, tapi sebagai sumber juga benar. Paham ya? Hanya sisi saja yang berbeda. Imam Syafi'i melihat dasar dari pengetahuan itu kemana? Hati. Kalau Abu Hanifah, ilmu itu bagaimana diraih? Siapa yang raih? Akal. Paham ya? Baik. Wafi uquli, ini wafi tafawud kalau ditambah oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Wafil uquli kaulani, dan padanya akal. Ini perbedaannya akal itu ada dua pendapat. Tidak disampaikan. Yakni ada yang mengatakan berbeda, ada yang mengatakan tidak berbeda. Wafil uqul, ini akal itu berbeda-beda, itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan berbeda, ada yang mengatakan tidak berbeda. Kalau yang berbeda, kenapa? Coba lihat di sini, salah satu keduanya, naam, iya berbeda. Kenapa berbeda? Karena melihat kepada banyak muta'alaq. Banyak muta'alaq, ini banyaknya yang terhubung dengan ilmu. Banyak yang diketahui. Pasti pengetahuan seseorang berbeda dengan pengetahuan seorang yang lain. Seperti berbedanya pengetahuan, mengetahui dengannya ta'alluq. Wa alaihi, dan berdasarkan pendapat ini itu muhakkikun.
Pendapat yang kedua, nggak berbeda-beda. Kenapa? Karena akal pada dirinya akal itu sama. Ini pendapat Imam Haramain. Kenapa ada perbedaan? Karena berangkat daripada definisi yang berbeda. Definisi yang berbeda. Tadi kan saya memulai dengan pembahasan definisi kan. Nah, ini diawali dengan pembahasan di mana letaknya. Apakah berbeda? Baru masuk ke definisi. Taib. Wa fi iktinasihi bil haddi khilafun. Dan dalam memburunya akal dengan apa diburu dengan definisi itu ada perbedaan. Kata lain, akal itu bisa nggak diraih dengan definisi? Akal itu bisa nggak ditangkap? Ditangkaplah bahasa iktinas. Dan pada menangkapnya akal, dalam arti bisa nggak akal itu ditangkap untuk didefinisikan? Paham? Kenapa dipilih kata-kata iktinas? Kita kapan baru bisa mendefinisikan? Kalau sudah menguasai. Paham? Seperti manusia. Kenapa manusia bisa didefinisikan? Karena manusia secara utuh bisa dilihat. Bisa dianalisa. Ini akal yang masing-masing ada pada manusia. Bisa nggak diraih? Untuk apa? Untuk didefinisikan. Khilafun. Ada perbedaan. Apakah akal itu bisa didefinisikan? Ada yang mengatakan tidak bisa didefinisikan. Qala al-qadhi, berkatalah qadhi. Ingat, kalau qadhi berarti Abi Bakar al-Baqilani. Wa ghairuhu, dan selain qadhi Abi Bakar al-Baqilani, yakni Sulaim ar-Razi, Ibnu Sabbah, wa huwa ba'dul ulumi daruriyati kal ilmi bistihalati ijtima'i diddain. Akal adalah sebahagian pengetahuan yang aksiomatik, yang daruri, seperti mengetahui dengan mustahilnya bertemunya dua yang berlawanan. Baik, seperti satu adalah dua, dua adalah satu, nggak mungkin. Kalau orang sudah mengetahui bahwa satu bukanlah dua, dua bukanlah satu, dan nggak mungkin bertemu, gerak bukanlah tetap, tetap bukanlah gerak, maka dia sudah punya akal. Paham? Nah, Imam Haramain memperluas bahasa mudahnya, mengetahui mustahil, mengetahui wajib, mengetahui jaiz. Itulah akal. Taib ya? Paham ya? Ini pendapat yang diterima oleh Imam Haramain. Qala al-Mawardi. Mawardi berpendapat, wa as-sahih, nah, sahih menurutnya nih, annahu ilmu bil mudrakatid daruriyah. Yang benar, pendapat yang benar bahwa sungguh akal itu mengetahui dengan semua informasi, pengetahuan yang aksiomatik, bukan setengah. Semua informasi yang aksiomatik itu baru dikatakan akal. Paham? Oke, baik. Berarti sudah 3 poin yang kita ketahui. Yang pertama, posisi ilmu di mana? Apakah akal manusia berbeda-beda? Yang ketiga, apakah akal itu bisa ditangkap untuk didefinisikan? Dan kalau bisa didefinisikan, bagaimana definisi akal? Tadi yang disebutkan dalam kitab ini hanya 2 kan? Di pendapat Mawardi dan pendapat Qadhi. Tadi saya menambahkan pendapat Haris al-Muhasibi yang sudah disampaikan di awal. Syarat daripada nabar adalah akal. Apa akal? Gharizatun yatba'uha ilmu bid-daruriyah inda salamatil alat. Itu pendapat Haris al-Muhasibi, yang mana Haris al-Muhasibi ini adalah murid daripada Imam Asy-Syafi'i, teman dekat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad sebelum difitnah oleh kelompok Mu'tazilah, teman diskusinya, teman dekatnya adalah Haris al-Muhasibi. Cuma Haris al-Muhasibi itu kecenderungannya ilmu kalam dan tasawuf. Ilmu kalam dan tasawuf. Kemudian setelah munculnya Mu'tazilah, hanya sebagian ulama yang terjun menghadapi dan melawan Mu'tazilah. Karena pada dasarnya manusia itu mendahulukan menyelamatkan diri pribadi daripada orang lain. Ya kan? Nyata mengenal relah tu. Lebih hebat di luar mana terjaga tu. Kemudian ayo. Haris al-Muhasibi, al-Qalanisi,
Ibnu Kullab, 3 tokoh besar memilih untuk berperang dengan Mu'tazilah. Walaupun kita nggak memiliki bekal yang banyak, tidak punya pasukan yang banyak, tapi 3 ulama besar ini memilih untuk berdialog, berperang langsung dengan Mu'tazilah. Kemudian terjadilah fitnah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad difitnah, dipenjara, dicambuk, ada sebagian dihukum mati. Setelah itu hubungan Imam Ahmad dengan Haris Al-Muhasibi retak. Sampai Imam Ahmad melarang murid-muridnya untuk belajar kepada Haris Al-Muhasibi. Kenapa? Benar yang dilakukan oleh Haris Al-Muhasibi, yakni mengkontor pemikiran-pemikiran sesat. Tapi bukankah mengkontor pikiran yang sesat itu harus disampaikan pikiran yang sesat dulu, baru mengkontor? Cara mengkritik pendapat yang salah bagaimana? Sampaikan dulu pendapat itu, baru kritik. Imam Ahmad mengatakan, emang ada jaminan semua orang yang kita sampaikan pikiran yang salah, kemudian kita kritik, dia lebih terima dengan kritikan itu? Bahkan bisa jadi dia lebih tertarik dengan pikiran yang salah itu. Dengan kritikan, bisa jadi kritikan bagi dia itu biasa saja. Akhirnya orang itu terjebak pada syubhat, terjebak pada pikiran yang salah. Maka saddul bab. Tidak boleh belajar ilmu kalam. Paham? Kemudian Imam Ghazali mengatakan, andai di masa kita adalah masa di salafus salih, kita mengharamkan ilmu kalam karena nggak dibutuhkan. Adapun zaman sekarang, andai kita diam, andai kita tidak membicarakan pikiran-pikiran yang salah ini, maka banyak sekali orang-orang yang tersesat. Maka untuk melindungi orang-orang yang belum tersesat dan mengembalikan orang-orang yang sudah tersesatlah mendiskusikan pikiran sesat. Dengan cara kita melindungi yang belum tersesat dan mengembalikan orang yang sudah tersesat. Dengan cara apa? Berdialog. Ini yang dilakukan. Nah, jadi para ulama ahli sunnah yang fuqaha, ahli hadis, ahli tafsir itu menjaga muridnya, keluarganya, dan tidak mau terlibat langsung. Misalnya sekarang politik di Indonesia kan kotor, bermasalah. Hanya segelintir orang yang berani masuk untuk memperbaiki. Karena banyak sekali orang-orang yang ingin memperbaiki sistem, malah dia terjebak, malah dia ikut menyumbang untuk memperburuk sistem. Setelah lahirnya Imam Asy'ari dan muncullah hujjah Imam Asy'ari itu mendominasi pendapat-pendapat para ulama, cendekiawan-cendekiawan populer. Karena kan kalangan elit itu Mu'tazilah. Kalangan-kalangan elit yang dekat dengan sultan. Kemudian Imam Asy'ari membawa argumen-argumen yang pada dasarnya itu argumen fuqaha, argumen ahli hadis. Tapi nampaknya kayak kampungan dalil ini. Paham? Bahasa menjamun, riwayat qala to. Dalam ayat meno, Imam Asy'ari ayat yang sama, hadis yang sama, tapi mampu menampilkan dengan bahasa yang keren, dengan bahasa filsafat, bahasa kalam, sehingga Mu'tazilah tidak mampu, bahkan sulit melawan dengan. Akhirnya para ulama-ulama yang sebelumnya menjaga diri tidak mau keluar, akhirnya semua berada di belakang saf Imam Asy'ari. Sehingga setelah itu populerlah Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Sufi itu akidahnya Asy'ariyah. Paham ya? Taib. Sekarang akal. Di mana saja akal itu berperan dan di mana saja akal itu tidak berperan. Ini kan kita udah punya akal. Sebagaimana panca indera. Panca indera itu punya fungsi. Yang fungsi panca indera itu ada batasan. Manusia bisa melihat, tapi hanya berapa kilometer. Manusia tidak bisa melihat terlalu dekat dan tidak bisa melihat terlalu jauh. Jadi ada batasan. Khabar yang menghasilkan ilmu juga ada batasan. Ada tolak ukur. Jadi akal punya porsi, panca indera punya porsi. Akal juga punya porsi. Memaksa akal untuk mengetahui sesuatu yang di luar porsinya sama dengan kita membunuh akal tersebut. Ini yang dilakukan oleh orang filsuf yang ingin mencoba menebak kejadian masa lalu dan ingin mengetahui kejadian masa depan yang setelah mati dengan
akal. Akhirnya kesimpulannya sesat. Tidak mengandalkan data. Kita kan data kan? Baik. Oke. Maka ada dua ranah akal itu tidak berfungsi. Dalam arti kita tidak berpegang kepada akal. Yang pertama tentang af'alullah. Apa yang dilakukan oleh Allah. Tanpa melihat ke syariat, Allah ingin memberi siksaan kepada orang taat. Allah ingin memberi pahala kepada orang yang maksiat. Sah-sah saja. Akal tidak bisa mengatakan ini baik, ini buruk. Faham? Faham ya? Baik. Yang kedua, perbuatan yang menghasilkan pahala, perbuatan yang menghasilkan dosa, itu juga tidak bisa ditentukan oleh akal. Siapa yang menentukan? Syariat. Taib. Jadi ada dua tempat akal itu tidak berfungsi. Maka kita baca teks. Oke. Walaysa lahu al-hukmu fi af'alillah. Tidak ada bagi akal oleh itu keputusan dalam perbuatan-perbuatan Allah. Akal itu tidak bisa memutuskan baik dan buruk pada perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Karena Allah melakukannya pada yang dimilikinya. Seperti di sini Syekh Zakaria Ansari memberi contoh, memberi pahala bagi orang yang maksiat dan memberi siksaan kepada orang yang taat. Ini berdasarkan konsep baik dan buruk itu syariat. Wala wa fi ahkamihi bi tahsini wa takbihi fi ma'rifatis sawabi wal iqabi. Dan pada hukum-hukum Allah dengan apa? Dengan memberi nilai baik dan buruk dalam mengenal pahala dan siksaan. Jadi ada dua ya. Perbuatan yang menghasilkan pahala, perbuatan yang menghasilkan siksaan, dosa, itu tidak bisa ditentukan oleh akal. Semua ditentukan oleh syariat. Baik. Saya ingin menjelaskan topik ini. Ini sangat penting. Yang sebagian kita salah memahami. Pada masalah hasan dan kabih, baik dan buruk, ada 3 mazhab. Yang pertama mazhab Asy'ari, yang kedua mazhab Mu'tazilah, yang ketiga mazhab Hanafiyah. Dalam semua kitab usul fikih Syafi'iyah tidak menyebutkan kecuali mazhab Asy'ari dan Mu'tazilah. Tidak menyebutkan mazhab Hanafiyah. Ini yang disayangkan oleh Syekh Baqir Al-Muti'i, pengarang kitab ini. Baik. Sekarang ijma' ulama, semua hukum itu bersumber kepada Allah. Bahkan Mu'tazilah, semua hukum bersumber kepada Allah. Ini disampaikan oleh Al-Bihari dalam Musallam Subut. Semua hukum itu bersumber dari Allah. Tidak ada seorang pun yang muslim yang berani mengatakan ada hukum tanpa ada syariat. Sampai ada dari kita memahami Mu'tazilah itu menggunakan akal dalam hukum. Enggak. Setelah turun syariat, sepakat hukum itu dari Allah. Sebelum turun syariat, ya nggak ada hukum. Cuma yang terjadi perdebatan apa? Perdebatannya begini. Ada 3 masalah dulu. Yang pertama, sesuatu yang cocok dengan jiwa kita, cocok dengan naluri kita, itu bisa ditangkap oleh akal. Seperti adil, berkuasa, itu bagus. Kenapa? Karena cocok dengan naluri kita. Itu tanpa turun syariat,
Akal sudah bisa menangkapnya. Yani mula'amah sesuai dengan seperti minum obat, makan, minum. Tanpa turun syariat, manusia pasti akan makan dan minum. Yang kedua, tentang sifat kesempurnaan dan sifat kekurangan. Tanpa turun syariat, manusia akan tahu pengetahuan lebih mulia itu lebih sempurna daripada bodoh. Bodoh itu adalah sifat yang tidak bagus, yang tidak sempurna. Tanpa turun syariat, akal bisa tahu. Di sini dalam dua persoalan ini, akal bisa nggak mengetahui baik dan buruk pada sifat-sifat kesempurnaan dan sifat yang kurang dan yang sesuai dengan naluri dan yang bertentangan dengan naluri? Bisa. Asy'ari dan Maturidi, Hanafi sepakat, Mu'tazilah sepakat. Tanpa peran syariat, akal taib ya. Yang terjadi perdebatan, perbuatan yang menghasilkan pahala ataupun mendapatkan pujian di dunia dan mendapat pahala di hari akhirat. Ataupun perbuatan yang mendapat celaan di dunia dan mendapat siksaan di akhirat. Ini perbuatan ini bisa nggak didapatkan oleh akal? Menurut Asy'ariyah, apa yang diperintah oleh Allah maka itu bagus. Apa yang dilarang oleh Allah maka itu buruk. Andai dibalik sekarang, yang diperintah menjadi larangan, yang dilarang menjadi perintah, juga bagus dan buruk. Dalam arti misalnya sholat dilarang, maka sholat itu bagus, buruk untuk dilakukan. Paham? Jadi tergantung apa yang diperintah oleh syariat. Sebelum ada syariat, tidak ada hukum. Maka andai orang menyembah berhala, tidak mengakui adanya Tuhan, sebelum turunnya syariat berdasarkan mazhab Asy'ari, itu tidak masuk neraka. Karena dianggap zaman fatarah, ditoleransi. Karena tidak ada yang menyampaikan kebenaran. Karena ini berkaitan dengan syariat. Harus syariat yang menentukan. Mu'tazilah mengatakan, hukum perbuatan yang bisa menghasilkan pahala itu bisa diperoleh oleh akal. Bisa diperoleh oleh akal. Andai tidak ada turun syariat, maka akal tahu mana hukum yang wajib, mana yang haram, mana yang sunat, mana yang mubah. Baik. Kemudian mazhab yang ketiga, mazhab Maturidi ataupun mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, hukum tidak akan ada tanpa adanya syariat dan tanpa ada turunnya Nabi. Tapi hukum itu punya potensi mengandung baik dan buruk. Dalam arti, misalnya berbuat adil. Syariat belum mengatakan adil adalah wajib. Syariat belum turun. Paham? Akal bisa mendeteksi keadilan ini layak diperintahkan oleh Allah. Layak Allah suluhi, isti'dad. Ada perbuatan-perbuatan yang layak diperintah, ada perbuatan-perbuatan layak dilarang, ada perbuatan-perbuatan layak dianjurkan, disunnahkan, ada perbuatan-perbuatan yang layak diberi hukum makruh. Tapi apakah Allah wajib memberi hukum itu? Enggak. Andai tidak ada turun Nabi, tidak ada turun syariat, maka enggak ada hukum. Maka Maturidi ataupun Hanafi sesuai dengan Mu'tazilah dari sisi apa? Tidak ada hukum. Tidak ada hukum kalau tidak ada turun syariat. Sesuai dengan Mu'tazilah bahwa akal bisa mendeteksi mana perbuatan yang berpotensi diberikan pahala, mana perbuatan yang berpotensi diberi siksa. Di situ bedanya samanya dengan Mu'tazilah. Beda dengan Mu'tazilah di mana? Maturidi. Beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah wajib melakukan perbuatan itu. Misalnya adil. Adil itu berpotensi untuk diwajibkan. Mu'tazilah Allah wajib menurunkan hukum bahwa adil itu wajib.
Kalau Maturidi ataupun Hanafi tidak wajib. Walaupun nanti Allah turunkan hukum sesuai dengan itu. Sesuai dengan yang patut tadi. Tapi tidak mewajib. Tadi sama dengan mazhab Hanafi sama dengan Asy'ari di mana? Tidak ada hukum. Cuma bedanya di mana? Ada, kalau Asy'ari tidak dideteksi oleh akal, kalau Hanafi akal bisa mendeteksi bahwa ini perbuatan layak diberi hukum. Faham ya? Ini mazhab Maturidi. Nah, ataupun Hanafi. Kemudian sebagian ulama Hanafi mengatakan pada syariat, hukum furu itu butuh hukum, butuh turunnya nabi, butuh turunnya syariat. Adapun pada dasar syariat seperti mengenal Tuhan, itu tanpa turun hukum tidak ada toleransi. Maka orang di zaman Fatarah, dia punya waktu untuk berpikir mencari Tuhan, tapi dia tidak berpikir ataupun berpikir malah sesat, maka hukumnya masuk neraka. Maka tidak ada zaman Fatarah menurut sebagian ulama Hanafi. Maka kurang tepat Imam Al-Bajuri dalam Tuhfatul Murid mengatakan, Ibnu Kamal Himam, Mula Ali Al-Qari, keliru saat mengatakan orang tua Nabi itu masuk neraka. Ini hal yang tidak perlu dibincangkan, tapi dalam majelis taklim perlu, dalam ruang diskusi. Orang tua Nabi kan diperdebatkan masuk neraka ataupun tidak. Menurut mazhab Hanafi masuk. Kenapa? Karena bukan mukmin. Ini taruhlah kalau kedua orang tua Nabi radhiyallahu anhum tidak mukmin. Tapi Imam Bajuri mengatakan Pak, ada kalimat yang hilang. Dalam artian tidak diazab, tidak masuk neraka. Tapi la itu, tidak itu hilang. Jadinya apa? Masuk neraka. Kemudian setelah diperiksa oleh para ulama, benar dalam maktutat memang ada, tidak ada la. Dan sesuai dengan mazhab sebagian Hanafi yang mengatakan pada persoalan tauhid itu tidak perlu turun syariat karena hal yang mudah. Tapi dalam persoalan furu itu baru. Tapi sebagian Maturidi di generasi akhir sama dengan Asy'ari. Paham ya? Tujuan ini kita tahu apa? Andai ada orang yang mengatakan itu, ya ada pendapat tapi tidak layak dibincangkan, didiskusikan di ruang publik. Paham ya? Paham? Jadi harus pahami benar tentang Hasan dan Kabih. Versi 3 mazhab yang selama ini kita kenal hanya 2 mazhab. Dan salah, sering kita keliru dalam menjelaskan mazhab Mu'tazilah. Seolah-olah Mu'tazilah setelah datang syariat masih menggunakan akal. Enggak. Paham ya? Taib. Malah menurut Musallam sebut khilaf antara Mu'tazilah dengan Asy'ari itu khilaf lafzi. Khilaf lafzi. Taib. Khilafan lil Mu'tazilah. Berbeda bagi Mu'tazilah. Yakni bagi Mu'tazilah akal bisa memutuskan hukum. Mana yang diwajibkan, mana yang dilarang, mana yang disunatkan, mana yang dimubahkan, dan mana yang dimakruhkan. Taib. Dan Syekh Zakaria Nasri menyampaikan ada 2 topik di luar perdebatan antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah. Yakni tentang tadi mula amatu. Sesuai dengan jiwa. Itu bisa didapatkan oleh akal bahwa itu baik. Sesuatu yang sesuai dengan jiwa kita itu baik. Seperti makan. Sesuatu yang bertentangan dengan akal, bertentangan dengan jiwa itu buruk. Itu sepakat. Ataupun sifatul kamal, ilmu, berkuasa, keadilan. Paham? Itu adalah sifatul kamal bisa didapatkan oleh akal. Taib. Sekarang Imam Barkashi menyampaikan di mana posisi akal berfungsi, di mana akal berfungsi. Qala Imamul Haramin al-haqaiqu wal ahkamul aqliyatu wa wujudul bari ta'ala wa hayatuhu wa kalamuhu wa kullu ma yatawaqqaful kalamu alaihi madrakuhu al-aqlu khassatan. Berpendapatlah Imam Haramin, semua hakikat, kalau disampaikan semua hakikat, berarti bukan suatu yang ja'li, bukan suatu yang dijadikan. Semua hakikat
dan semua hukum-hukum akal. Dan adanya Tuhan, hidupnya Tuhan, sifat kalamnya Tuhan, dan semua sifat-sifat yang sifat kalam itu membutuhkan alaihi di atas semua sifat. Wa kullu ma, dan semua perkara-perkara yang membutuhkanlah sifat kalam di atasnya perkara itu. Mengetahui semuanya, mengetahui hakikat, hukum, wujud, hayah, kalam dan semua sifat yang sifat kalam membutuhkan kepadanya, itu akal secara khusus. Akal secara khusus. Begini. Hakikat misalnya manusia ada. Alam ini ada. Ya, dengan akal bisa kita dapatkan. Kemudian hukum-hukum akal seperti perkalian, pertambahan, pengurangan, pembagian itu dengan dua lebih banyak daripada satu itu dengan akal, ranah akal. Adanya Tuhan itu didapatkan dengan akal. Karena alam ini bisa ada dan bisa tidak ada. Sekarang ada sesuatu yang potensinya sama, kemudian terpilih salah satu, pasti ada penyebabnya. Sehingga siapa penyebabnya? Allah Tuhan. Kemudian dalil Tuhan itu hidup, dalil akli. Kemudian dalil Allah bersifat kalam, juga dalil akli. Dan semua sifat-sifat yang sebelum sifat kalam, kudrah, iradah, ilmu, itu dalilnya akli. Adapun sifat setelah kalam itu bisa akli, bisa sam'i. Jadi begini. Apa bukti adanya Tuhan? Melalui dalil akal. Apa bukti Tuhan itu hidup? Akal. Apa bukti Allah itu bersifat kalam? Akal. Sifat kalam, kapan suatu kalam itu dikatakan kalam? Kalau sebelumnya ada ilmu. Ya kan? Kapan? Kalau sebelumnya ada iradah dan ada kud. Ini satu paket. Bahwa kalam ini tidak akan hasil kalau tidak ada sifat kudrah, iradah dan ilmu. Maka tiga sifat ini dalilnya Kenapa? Karena sifat kalam ini tidak akan hasil tanpa ada tiga sifat ini. Oke, itu untuk meraih pengetahuannya lewat dalil Kenapa nggak dalil sam'i? Misalnya gini. Apa bukti Allah itu hidup? Ayat. Ini ayat dari mana? Al-Quran, kalam Allah. Kalam itu bagaimana ada? Ini. Kita ingin mencari dalil, kita menetapkan dalil Allah itu ada, Allah itu hidup dengan dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran ini perlu dibuktikan kalam Allah. Kalam Allah itu membutuhkan Allah itu hidup. Terjadilah dor. Apa bukti Allah itu maha kuasa? Karena dalam Al-Quran, innahu ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa. Ini yang menyampaikan Allah maha kuasa apa? Al-Quran. Kalam Allah. Bagaimana kalam Allah itu ada? Bisa enggak? Dalilnya apa? Ya, karena dalam ayat. Enggak, kita pertanyakan ini. Ayat ini dari mana? Kalam Allah. Kalam Allah itu bagaimana ada? Harus kudrah. Ujungnya harus kita tetapkan dengan dalil Enggak boleh. Karena andai kita tetapkan dengan dalil sama, maka terjadilah dor. Taib. Wa ta'yinu ahadil jaizaini madrakuhu sam'u. Menentukan salah satu daripada dua opsi yang boleh itu untuk meraih mengetahuinya adalah dalil sama, teks. Sekarang ini, ada nggak surga dengan neraka? Akal hanya mengantarkan manusia kepada bahwa surga itu mungkin ada dan mungkin tidak ada. Dan menentukan bahwa surga itu ada apa? Akal nggak bisa. Perlu data, yakni teks, dalil sam'i. Menentukan salah satu daripada dua yang boleh itu bukan ranah akal tapi ranah teks. Hari akhirat bisa nggak melihat di akhir akhirat ada nggak sungai, ada nggak bidadari? Akal mengatakan boleh ada dan boleh tidak.
Tapi menentukan salah satu itu sama. Faham ya? Akal hanya mengantarkan kepada bahwa perkara itu jaiz. Dan di antaranya yang jaiz itu mana yang benar? Itu teks. Tadi. Wa ma yata'akharu an subutil kalam karu'yati wa khalqil a'mali mudrakatun bihima. Dan sifat-sifat yang terakhir daripada penetapan kalam seperti melihat Allah, penciptaan perbuatan itu diketahuikan bihima dengan akal dan sama. Ini. Oke, sekarang gini. Dalil akal mengatakan Allah itu ada. Kalau ada pasti hidup. Kemudian zat yang hidup punya pengetahuan, kemudian punya iradah, punya kudrah, kemudian punya kalam. Kalamnya diturunkan kepada Nabi yang berbentuk Al-Quran. Dalam Al-Quran disampaikan Allah itu bisa dilihat. Nah, apa dalil ru'yah? Ya, Al-Quran. Boleh dalil sah. Boleh juga dengan dalil Jadi semua sifat-sifat turunan setelah dalil kalam, setelah sifat kalam, itu bisa diberi bukti lewat teks, dalil teks, ataupun semua yang ada di alam semesta ini siapa yang ciptakan? Allah. Apa dalilnya? Wallahu khalaqakum wama. Boleh juga dengan dalil akli. Ingat, tolak ukurnya sifat sebelum kalam. Yani kalam itu tidak akan ada kalau tanpa ada sifat-sifat ini, maka penetapannya dalil akli. Sifat setelah dalil akli, setelah sifat kalam, ru'yah, khalqul a'mal dan yang lainnya, itu dalilnya boleh sam'i, boleh akli. Taib ya? Alhamdulillah. Wal mukhtaru wifakan lirrazi inhisarul ladzati fil ulumi wal ma'arifi wa ma'adaha daf'un li alamin. Dan pendapat yang dipilih sesuai bagi Ar-Razi. Saya dulu menduga ini Imam Ar-Razi, padahal bukan Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi kan kalau di belakang Al-Imam kan? Tapi ini adalah Abu Bakar Ar-Razi, dokter yang masyhur, Abu Zakaria, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ini filsuf dan pakar kedokteran yang karyanya sangat berperan. Jasa beliau sangat dikagumi di barat. Abu Bakar Ar-Razi, cek saja nanti di Google. Abu Bakar Ar-Razi. Dan pendapat yang dipilih sesuai bagi Ar-Razi, yakni Abu Bakar Ar-Razi ya, itu terbatasnya kelezatan pada ilmu dan pada pengetahuan. Dan sesuatu selain daripada ilmu dan pengetahuan itu hanya menolak bagi kepedihan. Jadi sekarang kita masuk pembahasan lezat dan pedih. Lezat, nikmat. Coba kita periksa. Kapan nikmat itu ada? Nikmat itu ada nikmat hissi, ada nikmat akli. Nikmat hissi kalau kita periksa itu sebenarnya mengobati yang sakit. Kenapa makan itu enak? Karena menghilangkan rasa lapar. Kenapa jima itu lezat? Karena mengatasi syahwat. Kenapa pukul orang misalnya menang itu lezat? Karena kalah itu sakit. Maka nikmat yang berbentuk indrawi, nikmat yang hissi itu sebenarnya kita sedang menutupi, menghilangkan rasa sakit. Enggak ada nikmat yang hakikat. Semua adalah menghilangkan rasa sakit. Paham? Paham ya? Coba kita cek. Ilmu itu kenapa indah? Karena mengobati ataupun menghindari daripada rasa sakit. Kebodohan adalah rasa sakit. Ini pendapat Abu Bakar Ar-Razi. Terus yang benar-benar nikmat apa? Nikmat akli, kelezatan akliyah. Kelezatan akliyah seperti mengenal Tuhan, mencari ilmu yang sangat dalam. Itu adalah kenikmatan akli. Maka para ulama seperti Sa'aduddin Tafdazani, beliau sudah beberapa hari memikirkan satu masalah, ingin memecahkan satu persoalan. Beliau lagi tidur sama istri, tiba-tiba dapat jawaban. Akhirnya beliau menantang. Itu kan di taklim ada juga itu kisah.
Siapa yang berani menantang dengan kenikmatan yang saya miliki? Apakah kenikmatan yang saya dapatkan hari ini itu melebihi kenikmatan yang diraih oleh putra mahkota, oleh raja-raja? Paham? Itu nikmatnya sangat tinggi. Taib. Seperti orang olahraga, Ronaldo olahraga. Ini nanti biar dijelaskan oleh Tengku Syibran selaku beliau pemain bola handal. Ronaldo kalau kita cek dalam sebulan dalam setahun berapa bulan free? Dalam setahun berapa bulan beliau waktunya relax, free, liburan. Dan di bulan itu pun beliau masih nge-gym, masih lari. Keseluruhan waktunya beliau gunakan untuk apa? Lihat, beliau mengorbankan permainan, pertemanan, liburan untuk satu kenikmatan yang paling tinggi apa? Merasa hebat ataupun dianggap oleh orang hebat. Jadi kita mau meninggalkan kenikmatan hissi demi kenikmatan yang tertinggi. Paham? Maka kita pelajar ini termasuk orang yang kurang berakal bahwa saat kita mengetahui ilmu agama itu sangat tinggi, tapi keseharian kita malah prioritasnya sesuatu yang paling rendah kita prioritaskan. Main game, cewek, ya main, lalu. Ada meratuhnya yang paling mulia, yang puput ada yang rendah. Gimana le? Ya kan? Nyo ilmu lagak dah nyo menyelamatkan dunia dan akhirat. Bak ceramah, bak pidato kabila. Siuro main game. Ngempeng ngaurina. Kan pengerok-gerok kah? Pengerok loh. Kalau Ronaldo diyakin ju bolanya penting dah bagi dia. Dan kesuksesan di bak bola. Yang lain yang menentang nyo mendung, long tinggalkan. Pemandang yang menghalangi long untuk menjadi pemain terbaik, long harus tinggalkan. Ya kah? Tinggalan bak dunia mendelik. Bak agama dia nyo hawa ada bedah agama, pembangkit agama. Yang menghalangi agama ada buju. Ya? Yang hai putruk yang membuat dia hantruk keilmian, hanai membuat dia balik tak buju. Yang kan tanakut dia yang pubut ijtima nakidain ya. Kada dia punya dua yang berlawan tak pubut cit. Lagi aja mo nyo tam mafai tira ta nyo tengut. Nyo kunak lawan kali nyo. Tira nak mafai tira tengut cit. Tengok tes lom. Kunak tes nyo bukan tengut cit lom. Kan mana ngoh kah? Kah. Nyan pendapat. Jadi Wak, pendapat yang dipilih sesuai bagi Ar-Razi itu terbatas kelezatan-kelezatan pada ilmu dan pengetahuan. Selain daripada ilmu dan pengetahuan, hanya menolak bagi rasa kepedihan. Nah, pendapat Abu Bakar Ar-Razi ini dibantah oleh Ibnu Sina. Ada kok kelezatan itu muncul secara tiba-tiba, seperti orang tiba-tiba ketemu harta karun yang isinya emas. Itu kan punya kelezatan yang tidak ada di belakangnya itu, misalnya lagi miskin, lagi merasa membutuhkan. Ini kata Ibnu Sina. Paham ya? Kesimpulannya kelezatan ada hissi, ada akli. Kelezatan akli adalah kelezatan paling tinggi. Maka di hari akhirat para sufi meminta kepada Allah berikan nikmat untuk melihatmu. Karena melihatmu adalah nikmat tertinggi. Sedangkan nikmat bidadari, nikmat makan itu nikmat rendah. Dan para sufi merasa malu kalau meminta nikmat yang berbentuk hissi. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji'ul ma'ab. Selawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.